Tapi paling enak memang koalisi itu ya dengan Hanura. Nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Saya buktinya dari 2014, 2019, nggak pernah meleng kemana-mana Partai Hanura. Konsistensi itu yang penting dalam membangun negara ini. Filosofinya sederhana, kita bangkit sekarang, harus jaya ke depan, dan menang untuk mengikuti pemilu yang akan datang. Lantas kemudian saya berpihak kepada daerah-daerah. Karena mana mungkin daerah itu makmur, Indonesia bisa makmur. Jadi harus daerah-daerah itu semuanya makmur. Kalau melihat usia 16 tahun, itu kan artinya kalau diibaratkan dengan manusia sudah dewasa. Kita ini hari sudah dewasa untuk menghadapi program-program ke depan nantinya. Dan ini hari rencananya kita dalam rangka ulang tahun ini kita akan konsolidasi ke bawah untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan lapangan. Yang prinsipnya adalah kita akan berupaya menyerap seluruh aspirasi daerah. Angka 10 ini dipahami sebagai nilai tertinggi ya, dan juga angka sempurna, mengisi kekosongan, melengkapi yang kurang secara filosofis. Nah, kemudian kita mengemas dalam acara hari ulang tahun untuk mendorong kebangkitan Partai Hanura menghadapi pemilu 2024. Banyak ahli politik yang percaya kalau pengaruh Pak Jokowi ke ketua-ketua partai dan juga ke rakyat memang besar banget. Politik ini kan seni pengaruh mempengaruhi ya lur. Salah satu dasar soal keyakinan ini menurut berbagai survei sekarang ini sekitar 70% rakyat Indonesia puas sama kinerjanya Pak Jokowi. Rayakan HUT ke-16, Partai Hanura beri semangat untuk kader jelang pemilu 2024. Partai Hanura memberikan semangat kepada para kadernya menjelang pemilu 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam perhelatan HUT ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta Rabu 21 Desember 2022. Adapun momentum ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma'ruf Amin dan 6.500 pengurus dan kader dari 34 provinsi se-Indonesia. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau biasa dipanggil Oso mengatakan ulang tahun Partai Hanura kali ini sekaligus sebagai momen untuk menata kembali agar partai bangkit lebih baik. Terlebih saat ini Hanura sudah dinyatakan sebagai parpol peserta pemilu 2024. Bawaslu sebut Anies tak etis. Demokrat tegur pejabat yang pasang baliho ingin nyapres. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meminta Badan Pengawas Pemilu untuk menegur pejabat yang melakukan kampanye terselubung dengan memasang wajah di mana-mana. Menurutnya, Bawaslu harus adil dengan tidak hanya menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang etis dengan kegiatan safari politiknya. Menurut Herzaki, saat ini banyak pejabat publik yang sudah memasang wajahnya di mana-mana untuk sosialisasi diri, terlebih mereka yang ingin maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pemilu 2024. Ia menekankan Partai Demokrat sejatinya hanya mengapresiasi kerja-kerja profesional rekan-rekan Bawaslu. Menurutnya, seharusnya mengawasi semua bakal kandidat yang akan menjadi kontestan di pemilu 2024. Sehingga ia berharap tidak ada tebang pilih dalam penegakan aturan pemilu. Demokrat meminta bila ada pejabat yang secara terang sudah memasang wajahnya di mana-mana, ia berharap Bawaslu juga perlu mencermati benar apakah ada dana APBN atau APBD yang dipakai buat bantu kampanye terselubung. Termasuk kata dia, jika pejabat yang juga membuat acara yang tidak ada hubungan secara langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi kalau ternyata ada pejabat publik sibuk ikut-ikutan mengendorse capres kesana kemari. Karena itu, ia menilai pandangan etis dan tidak etis Bawaslu itu jangan hanya disasar ke salah satu bakal kandidat saja. Herzaki menegaskan banyak bakal kandidat yang ingin menjadi kontestan di pemilu 2024, namun juga melanggar etika yang disebutkan Bawaslu. Maka ia berharap para bakal presiden kandidat lain yang dianggap melanggar itu juga harus menjadi perhatian Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu menyatakan kegiatan safari politik yang dilakukan bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik. Sebab kegiatan tersebut merupakan kampanye terselubung. Sebab Bawaslu menilai publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu.
Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies. Karena itu, Bawaslu meminta semua bakal calon peserta pemilu 2024 termasuk Anies untuk menahan diri untuk berkampanye atau kegiatan apapun yang bertujuan menyosialisasikan diri. Bantah Anies Baswedan, Partai Garuda tegaskan pemerintah tak anti kritik. Belum lama ini mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan menyebut pemerintahan dikritik. Belum lama ini mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan menyebut pemerintah anti kritik. Hal itu pun menuai berbagai tanggapan, termasuk salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi. Dia menilai Anies bukan dikritik, tetapi orang menyebarkan dan mempertanyakan berbagai bukti akan tindakan serta pertanyaannya yang tidak sesuai. Dia kemudian mengatakan cara Anies bicara pemerintah anti kritik adalah cara untuk menghentikan fakta-fakta terkait ketidakberesannya. Teddy mengatakan Anies dinilai sebagai gubernur yang suka meluruskan sesuatu. Sebelumnya, Anies Baswedan menyentil soal pemerintah dalam menanggapi kritikan dalam sebuah video akun YouTube R66 Newlytics. Awalnya, Anies membahas soal pro dan kontra yang dihadapinya ketika melakukan aktivitas politik, namun Anies menyatakan semua yang dihadapinya masih dalam batas normal. Dia menilai opini kontra adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang seharusnya diapresiasi. Anies kemudian mencontohkan ketika dia menjabat di DKI Jakarta. Semisal ada yang mengkritik kebijakannya, Anies dan tim akan menyediakan jawaban. Hal ini umumnya akan memicu terjadinya adu argumentasi yang menyebut Anies sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat awam. Inilah poin positif dari perbedaan pendapat dan kritik di mata Anies. Karena itulah dia kemudian menyayangkan pemerintah yang kadang memilih untuk mematikan kritik tersebut alih-alih berusaha menjawabnya. Bakal calon presiden yang diusung Nasdem Anies Baswedan sempat menyatakan dalam sebuah acara di konten YouTube bahwa pemerintah kerap mematikan kritik. Hal tersebut juru bicara muda DPP PKB Dira Martamin mengingatkan pernyataan Anies itu jelas salah. Dira pun mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sempat mempertanyakan ke Fahri Hamzah yang mempertanyakan oposisi sekarang lemah. Dira menegaskan pemerintah paham betul bahwa kritik itu sesungguhnya edukasi publik. Tentu selama kritik tersebut faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian.